Dinikahi dosen part 36. Amel membawa bubur ke ruang tengah dengan wajah masam. Ia tidak ingin berpura-pura bahagia karena bisa diandalkan mertua. Oh no, ia sadar tengah dimanfaatkan. Oke, mama minta tolong juga Mel, jemuran itu udah pada kering. Kaki mama lagi pegal-pegal buat ngambil, ucap mama mertua. Boleh kan, Vin? Tanyanya meminta persetujuan Alvin. Alvin hanya menjawab dengan gumaman. Amel hendak memprotes, namun ia tahan karena si mertua kembali berkata-kata, bakti sama mertua apa susahnya toh ya? Iya, Amel kan, balas Amel pasrah. Ia berjalan lunglai ke belakang, lalu naik tangga dan mengambil jemuran di sana. Setelahnya ia langsung turun dan membawanya ke ruangan di dekat ruang tengah, tempat di mana baju-baju yang belum dilipat menunggu. Sekalian lipatin Mel, biar gak numpuk, soalnya mama belum sempat. Amel langsung menjatuhkan dengan kasar baju-baju yang telah ia putiki, menyesal karena telah mengiyakan permintaan mama mertuanya itu. Dia itu suka banget sih nyuruh-nyuruh orang, gerutu Amel. Setelah melipat baju, Amel langsung kembali ke ruang tengah. Ternyata Wati sudah tidak ada. Begitu pula dengan Alvin. Mas Alvin kemana, Ma? Tanya Amel pada mertuanya yang tengah rebahan di sofa sambil menonton televisi. Nganterin Iin. Dia tadi mau istirahat di rumah aja katanya, balasnya. Amel menghela nafas dan rupanya sampai terdengar ke telinga mertuanya. Kenapa emang? Tanyanya dengan nada sewot. Gak apa-apa, Mak. Kamu jangan cemburu gitu. Bentar lagi juga dicerai sama Alvin kan? Tebak mama mertua. Siapa yang dicerai? Suara seseorang mengagetkan Amel dan juga mama mertuanya. Oh ayah udah datang. Tumben gak salam. Mama mertua bangkit lalu mengecup telapak tangan ayahnya Alvin. Assalamualaikum, ucap ayahnya Alvin. Amel dan mama mertuanya menjawab. Bapak dengar sedikit tadi. Kalian ngomong cerai-cerai. Siapa yang mau cerai? Tanya ayah yang menatap Amel dan istrinya bergantian. Enggak, tadi aku sama Amel lagi bicarain tetangga karena masalah ekonomi mereka mau cerai gitu ya. Balas mama mertua dengan nada manja. Amel membuang muka melihat tingkahnya. Bapak dengar-dengar kami hari ini ada Bapak dengar-dengar kamu hari ini ada acara pembukaan toko hijab kamu ya? Tanya Amel. Tanya ayah Alvin kepada Amel. Iya pak, alhamdulillah lancar, balas Amel. Selamat ya. Alvin tadi datang kan? Tanya ayah Alvin lagi. Iya datang, balas Amel dengan senyuman. Bapakmu nggak pernah berkunjung ke sini, sibuk banget ya nak? Tanya ayah Alvin membuat Amel tersenyum kikuk. Iya ayah, bapak emang sibuk dengan jualannya, belum sempat bertamu ke sini, balas Amel. Kalau gitu kita yang datengin ke rumahnya, ya ma? Tanya ayah ke arah mama mertua. Yang ditanya malah kaget menunjukkan ekspresi tidak suka. Ngapain ya? Nggak ada kepentingan juga. Ini bukan tentang kepentingan, Mak, tapi silaturahmi, menyambung persaudaraan, pahalanya besar di sisi Allah, jelas ayah mertua. Kalau gitu, malam ini ya kita berkunjung ke rumah bapak kamu, nak, ucap ayah Alvin. Amel hanya pasrah dan mengangguk saja karena ia lelah. Lelah terus tersenyum palsu di hadapan semuanya. Sesampainya di kamar, Amel langsung merebahkan diri di atas ranjang. Ia memijat kepala lalu beralih ke lengannya yang terasa pegal. Sabar aja, bentar lagi habis waktunya, ucap Amel sambil melihat langit-langit kamar. Hingga karena rasa lelah itu, ia tidak sadar lagi sudah memasuki alam lain. Pukul 4 sore, Amal terbangun karena merasakan ranjangnya bergerak. Ia membuka mata dan terkejut karena suaminya sudah berada di sisi ranjang. Aku kira kamu sakit lagi, ucap Alvin. Amel bergeser menjauh, merasa waspada. Santai aja kali mukanya, aku nggak ngapa-ngapain, cuma numpang duduk di sini, jelas Alvin sambil terkekeh. Dari mana? Tanya Amel, kalau ia sudah tahu jawabannya. Nganterin Iin. Oh ya, aku beli ini buat kamu, ucap Alvin sambil menunjuk plastik putih yang di dalamnya berisi buah naga. Buah naga, Amel mengeja. Itu kesukaan dirinya, tapi ia tahan dulu, khawatir ada udang di balik batu, karena tiba-tiba Alvin menjadi perhatian begini. Dalam rangka apa sogokan itu? Tanya Amel, matanya mengarah ke buah naga. Sogokan katamu, ulang Alvin sembari menggelengkan kepala. Ini murni pemberian dari aku, biar ngembalikan mood baik. Awas saja kalau ada maunya, decak Amel lalu beranjak dari kasur. Ia ingin mencuci wajahnya yang sudah terasa sangat lengket. Aku lihat kamu capek banget pulang dari acara itu. Terus disuruh-suruh sama mama untuk buatin bubur. Makasih ya, ucap Alvin, sembari mengambil cepat buah naga yang digenggam Amel. Dicuci dulu, nanti aku ambilkan pisau. Kita makan sama-sama. Amel hanya berdecak pelan. Ia meraup wajah lalu merentangkan tangannya yang terasa pegal. Ia kembali teringat kata-kata Ramdan, bahwa pria itu akan mencari tahu lebih jauh perihal hubungan Alvin dan Wati. Gimana kalau Kak Ramdan tahu, lirih Amel.
Alvin datang dengan membawa buah naga yang sudah dicuci bersih, piring dan juga pisau. Tumben, tanya Amel karena tidak biasa Alvin melayaninya. Begini. Kamu bilang tadi capek, makanya aku bantuin ini nyuci buah naga terus ngupasin biar kamu gak capek. Ucap Alvin dengan nada menyindir. Ayo ke balkon, cuci mukamu dulu, ditanya pada Amel. Gak terasa ya, tinggal 15 hari pernikahan kita, ucap Alvin saat mereka berdua kini tengah menikmati buah naga di kursi balkon. Amel masih sibuk dengan warna buah naga yang belepotan di tangannya dan menjilatinya perlahan. Iya, gak kerasa, balasnya. Kamu senang banget, tanyanya. Hah? Amel menatap Alvin dengan tanya. Senang banget mau bisa sama aku, ulang Alvin. Amel tertawa. Ia kembali meraup potongan buah naga di piring. Ya iyalah, kamu juga senang kan biar bisa secepatnya nikahin anak orang, tanya Amel sedikit mencibir. Kamu mau nikah sama Ramdan? Tanya Alvin tanpa menjawab pertanyaan dari Amel. Mungkin, balas Amel singkat. Kamu emang belum bisa lupain dia. Baguslah, aku lihat-lihat dia makin mepetin kamu, cibir Alvin balik. Amel menatap pria di depannya heran. Lalu memangnya kenapa jika Ramdan terus mendekati dirinya? Bukannya bagus, setelah janda malah dapat perjaka, Yang penting kan tetap jaga jarak, balas Amel menyindir suaminya. Gindir nih, tanya Alvin sembari memecikan mata. Baguslah kalau ngerasa, jadi nggak usah memperjelas. Udahlah, ngapain bicarain asmara masing-masing. Yang terpenting, fokus ke rencana kita buat pisah secara baik-baik. Oh ya, aku hampir lupa. Amel menepuk jidatnya sendiri. Ayahmu nanti malam mau ke rumahku, katanya mau silaturahmi, ucap Amel. Oh, nggak apa-apa lah. Yang penting kita tetap kelihatan baik-baik aja, balas Alvin santai. Sesuai rencana, keluarga besar itu mengunjungi kediaman rumah Bapak Amel. Mama mertua membawa bingkisan buah-buahan sebagai buah tangan. Kini, mereka sedang berbincang di ruang makan karena Amel sudah memberitahu sang bapak lebih dulu jika keluarga Alvin akan berkunjung, maka tak ayal pria parubaya itu menyiapkan makanan untuk menjamu besannya. Ngomong-ngomong, Amel sama Alvin ini belum ada bulan madu ya? Mereka, ya kan Ma? Tanya ayahnya Alvin. Mama mertua Amel terlihat mengangguk tanpa mau merespon. Amel yang mendengar itu langsung tersedak biji rambutan yang ia makan sebagai pencuci mulut. Oh, hati-hati Mel, ucap Alvin sambil memijat belang tengkuk istrinya. Kami bulan madu di rumah juga cukup, balas Amel. Kalau kamu pengen ke suatu tempat, ayo, aku mau aja. Pak, Amel ini gak pernah minta aneh-aneh sama saya. Saya juga jadinya bingung, jelas Alvin dengan senyuman. Amel itu emang gak minta yang pengen dia mau. Dia biasanya nunggu orang di sekelilingnya peka, balas bapaknya Amel. Nah, rencana kalian mau bulan madu kemana, Vin? Kamu sebaiknya ambil cuti beberapa hari dari kampus, saran ayahnya Alvin. Mereka saat di luar terlihat baik-baik saja selayaknya hubungan bapak dan anak. Bisa aja ya, nanti kita rencanain berdua, ya Mel? Tanya Alvin kepada Amel yang wajahnya merah karena tersedak beberapa kali. Iya, bisa aja. Harapannya kalau kalian habis bulan madu kan nanti bisa cepet nemang cucu, ya Ma? Tanya ayah Alvin ke istrinya. Hehehe. Iya pak, mama juga pengen dapat cucu, balasnya sambil menatap Amel sinis. Semoga segera diberi keturunan anak-anak kita ya pak, ucap bapaknya Amel yang diamini semuanya. Rafa kemana pak? Tanya Amel yang sedari tadi baru sadar jika sang adik tidak ada. Dia katanya mau nginap di tempat si Agus, berangkat sebelum maghrib tadi, balas bapaknya Amel. Oh, pantas nggak kelihatan mukanya. Kalian nginep aja ya di sini, pinta bapak Amel membuat sepasang suami istri itu saling pandang. Nginep juga nggak apa-apa. Lagian, besok juga udah kembali ke rumah ayah kan? Tanya ayah Alvin. Gimana mas? Tanya Amel meminta persetujuan. Oke aja. Sorry iklan. Setelah acara mengobrol santai itu selesai, mama mertua dan ayahnya Alvin berpamitan untuk pulang. Kini Amel dan suaminya sudah berada di kamar. Sudah berada di kamar dengan kesibukan masing-masing. Mel, panggil Alvin yang lagi duduk di sofa. Apa? Balas Amel, matanya tetap fokus mengerjakan tugas makalah di laptop. Kamu beneran mau adain bulan madu? Tanya Alvin membuat Amel langsung menatap ke arahnya. Kita aja tinggal 15 hari, bulan madu apanya? Aku tadi cuma iseng-iseng aja balasin omongin bapak. Lagian, kita nggak perlu bulan maduan, wong bentar lagi pisah, jelas Amel. Gitu. Oke deh, aku pikir kita bakal membohongi mereka lagi untuk bulan madu ini. Gak usah repot-repot, bilang aja kita belum membicarakan kalau misal nanti ditanya, balas Amel. Kamu selalu melatih diri ya buat ngasih jawaban ke orang-orang.
nutupin kalau pernikahan ini sementara. Ramdan emangnya nggak pernah tanya-tanya? Tanya Alvin yang justru tepat sasaran. Baru tadi siang, batin Amel. Yang penting itu kalian tahan sikap kalian, biar nggak ada lagi orang yang curiga karena ngelihat kalian berduaan. Tadi siang aja teman-temanku kelihatan nggak suka pas kamu anterin si Wati. Mereka tanya, kenapa aku nggak cemburu lah, apalah. Tapi bisa jawab kan? Tanya Alvin. Terpaksa, mau nggak mau. Keesokan harinya, karena Amel sibuk di dapur, sedangkan Alvin sedang di kamar sambil memainkan ponselnya, seseorang berkunjung. Bapak Amel yang kebetulan hari ini sedang tidak mangkal, terkejut mendapat seorang wanita cantik menanyakan keberadaan menantunya. Pak Alvinnya ada, tanya cewek itu yang tidak lain adalah Wati. Kamu siapa? Tanya bapaknya Amel sambil menelisik penampilan wanita itu dari atas ke bawah. Saya Pac. Loh, Wati, ada apa pagi-pagi sekali berkunjung? Tanya Amel, tiba-tiba menyerobot dari dalam. Hampir saja jantungnya copot karena mendengar suara Wati. Iya, aku mau ketemu Pak Alvin. Katanya Mama nginep di sini dia. Belas Wati tanpa merasa tidak enak. Amel melirik untuk melihat ekspresi bapaknya yang terlihat aneh, seolah menebak-nebak siapa gerangan wanita yang menanyakan menantunya pagi-pagi begini. Ini loh, Pak, temannya Mas Alvin. Dia itu lagi garap skripsi. Jadi sering minta bantuan sama Mas Alvin, jelas Amel. Oh gitu, ya udah suruh masuk Mel, buatin dia minum sekalian nanti ikut sarapan bersama. Jelas bapak membuat Amel memelototkan matanya. Pak, gini, belum selesai Amel bicara, si Wati malah sudah menyerobot duluan. Duh, padahal ia tidak ada niatan untuk menyambut tamu tak diundang ini. Bikin kesel aja deh. Terima kasih bapak atas tawarannya. Saya boleh masuk ya? Tanya Wati tanpa tahu malu.